Pemirsa Ditpol Airut Polda Jawa Timur tengah menyelidiki kasus KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli 2025 lalu. Polisi pun memastikan proses penyelidikan akan mengedepankan metode ilmiah atau yang biasa dikenal sebagai scientific crime investigation. Data hasil pemindaian menunjukkan bahwa kapal di kedalaman antara 47 meter hingga 50 meter dari permukaan air laut. Untuk informasi selengkapnya yang sudah diimbun oleh wartawan kami, kita terhubung bersama rekan Aflahul Abidin, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Aflahul, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Jadi benar bahwa Tilpol Airut Polda Jatim saat ini masih mendalami atau menyelidiki tentang tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang terjadi pada Rabu 2 Juli 2025. Salah satu cara yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengidentifikasi atau melakukan proses penyelidikan adalah dengan pendekatan ilmiah atau yang biasa kita kenal dengan scientific crime investigation. Dan salah satu cara yang dipakai untuk saat ini adalah pihak Ditpol Airut Polda Jatim telah menurunkan sensor sonar untuk mencari lokasi di mana bangkai kapal KMP Tunu Pratama ini tenggelam, dan sudah pasti bisa dipastikan bahwa kapal ini berada di kedalaman sekitar 47 sampai 50 meter di bawah permukaan air laut dengan kondisi terbalik. Hal tersebut terlihat dari pencitraan 3 dimensi yang dilakukan oleh tim Ditpol Airut Polda Jatim, dan hasil ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil pencitraan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan melalui TNI Angkatan Laut. Direktur Pol Airut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan bahwa proses penyelidikan sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu, dan hingga saat ini selain mengumpulkan data-data konkret, data-data real dari hasil pencitraan menggunakan teknologi yang ada, pihak kepolisian juga telah memeriksa setidaknya 54 orang terkait kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini. Dari jumlah tersebut, mereka mayoritas adalah para korban, baik korban selamat, terutama korban selamat yang ditemukan, maupun kru kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Pihak Ditpol Airut Polda Jatim menegaskan bahwa proses penyelidikan akan berlangsung secara kontinu dan akan mengedepankan proses-proses penyelidikan dengan metode ilmiah. Hal ini dilakukan agar proses penyelidikan bisa berlangsung secara terbuka, secara real, dan secara jelas bahwa untuk mengetahui apa penyebab kapal tenggelam dan pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan puluhan orang tersebut. Demikian laporan saya dari Banyuwangi, kembali ke studio. Informasi yang dari Aflahul Abidin, jurnalis Tribun Jatim Timur, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Ini di hari ke-11 dari SAR Polri telah melaksanakan tahapan yang pertama, yaitu survei MBS multi beam system, kemudian side scan sonar triple S, visual video dengan ROV. ROV ini remote operated visual. Jadi secara visual menggambarkan kapal secara jelas, baik pewarnaan, nama, dan modeling kapal panjang. Walaupun di dalam tahap pertama dan kedua kita sudah bisa menggambarkan ya panjang kapal, titik koordinat kapal, karena kita menentukan koordinat. Kalau menanyakan koordinat, biasanya koordinat itu tiap hari akan terjadi pergeseran. Tidak pasti hari ini di koordinat sekian, besok terjadi pergeseran. Karena apa? Pergeseran yang terjadi karena arus. Di mana arus tersebut kita akan tahapan kedua, namanya menstabilis kapal di dasar laut agar tidak bergeser dengan mengeluarkan bubble trap dengan menggunakan hot tapping system. Bubble trap ini kita ada pelubangan kapal sehingga angin. Kalau kapal itu kan, kalau kapal feri itu di bawahnya kendaraan itu kan ada besi plat. Nah, di bawahnya besi plat itu angin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.